بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد موتي فله أجر 100 شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, beliau mengatakan khairus sadaqati makana'an bihari inna khairus sadaqati makana'an zahari inna. Sedekah yang paling baik adalah apa yang diberikan ketika dalam keadaan kemampuan, maksudnya gina. Beliau mengatakan khairus sadaqati makana'an zahari gina. Sedekah yang paling baik adalah apa yang diberikan ketika dalam keadaan berkemampuan. Gina. Mengenai hal ini telah dinyatakan beberapa riwayat. Satu kisah telah diriwayatkan dalam kitab Abu Dawud. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami hadir dalam majelis Rasulullah SAW. Ketika itu seorang datang dengan membawa sebongkah emas sebesar telur, lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah mendapatkan emas ini dari suatu lumbung. Saya akan menyedekahkannya. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi selain itu. Maka Rasulullah SAW lalu berpaling ke arah lain. Sahabat itu pindah agar berhadapan dengan wajah Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW berpaling lagi ke arah lain tanpa memberikan jawaban apa-apa. Hal ini terjadi beberapa kali. Kemudian Rasulullah SAW mengambil emas itu lalu melemparkannya dengan kuat sehingga sekiranya mengenai orang, tentu orang itu akan cedera. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian orang yang setelah menyedekahkan semua yang dimilikinya lalu mengalurkan tangan meminta-minta kepada orang lain. Sedekah yang paling baik adalah apa yang diberikan ketika gina keadaan berada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika seorang datang ke masjid melihat keadaan yang susah, maka Rasulullah SAW memberi dorongan kepada orang-orang di tempat itu untuk menyedekahkan kain-kain yang telah disedekahkan oleh orang banyak. Rasulullah SAW memberikan 2 lembar kain kepada orang itu. Pada kesempatan lain ketika Rasulullah SAW memberikan dorongan untuk sedekah, orang itu pun memberikan sehelai kain dari yang diterimanya. Maka Rasulullah SAW mengembalikan kain itu dengan memberi peringatan. Riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hadis lain peristiwa ini juga telah diceritakan. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang ini telah datang ke masjid dalam keadaan yang sangat susah.
Aku berharap kalian akan melayaninya dan bersedekah kepadanya, tetapi kalian tidak peduli dan aku terpaksa menyuruh kalian untuk bersedekah dari apa yang telah kalian sedekahkan. Aku memberinya 2 helai kain. Kemudian ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah, sekali lagi orang itu memberikan 1 helai kain dari aku berikan tadi, dan aku menambahkan kepadanya. Hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian orang yang memberikan semua hartanya sebagai sedekah, kemudian melihat kepada tangan orang lain. Sedekah yang paling baik adalah yang diberikan dalam keadaan ginah, yaitu keadaan berada. Dalam hadis lain disebutkan tidak ada sedekah melainkan ketika dalam keadaan berada. Riwayat ini pada akhirnya tak berlawanan dengan riwayat sebelumnya di muka, tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan sedikit pun, sebab larangan bersedekah seperti di atas sudah jelas dari Rasulullah SAW, yaitu menyedekahkan seluruh hartanya kemudian meminta-minta kepada orang lain. Hal demikian tidak patut dilakukan, tetapi bagi mereka yang mempunyai keyakinan lebih kepada harta yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hartanya sendiri, seperti halnya Ali radhiyallahu anhu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersedekah dengan cara demikian tidaklah mengapa, tetapi kita harus berusaha agar keadaannya seperti mereka, yaitu membenci dunia dan hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia berkeinginan dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya. Manjada wajada adalah peribahasa yang terkenal, yaitu siapa yang berusaha atau bersungguh-sungguh ia akan mendapatkannya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha pasti dia akan mendapatkannya. Seorang yang warah ditanya berapa kadar zakat yang wajib untuk harta yang sekian, jawabannya bagi orang awam 5 dirham untuk 200 dirham, tetapi wajib bagi kami adalah menyedekahkan semua harta yang kami punya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hal seperti Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis yang ke-1 di atas, yaitu jika gunung Uhud menjadi emas, aku tidak akan menyimpannya walaupun 1 dirham daripadanya, kecuali apa yang disimpan untuk melunasi hutang. Setelah selesai sholat Asar, Rasulullah SAW segera masuk ke rumahnya dan menyuruh agar sekeping emas yang kebetulan tertinggal di rumahnya segera disedekahkan. Dan juga kisah mengenai kebimbangan Rasulullah SAW karena beberapa keping emas yang tertinggal di rumahnya ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, sebagaimana yang telah dibicarakan dalam keterangan hadis yang keempat tadi. Imam Bukhari rahmatullahi dalam kitabnya Sahih Bukhari bahwa sedekah tanpa keadaan bebas dari kemauan adalah tidak sah. Imam Bukhari rahmatullahi dalam kitabnya Sahih Bukhari bahwa sedekah tanpa keadaan bebas dari kemauan adalah tidak sah. Jika seseorang memberi sedekah sedangkan keadaannya sendiri sedang berhajat atau keluarganya dalam kesusahan atau mempunyai tanggungan hutang yang perlu lunasnya, harus diutamakan, maka sedekah orang demikian tidak layak dan tidak akan diterima. Tetapi bagi orang yang terkenal dengan kesabarannya dan mampu untuk
mengutamakan keperluan agama walaupun dengan menanggalkan hajat keperluannya sendiri, atau seperti amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana orang-orang yang Ansor yang lebih mengutamakan orang muhajirin radhiyallahu anhu dengan tidak memperdulikan kesempitan dirinya dan hajat keperluannya sendiri. Maka bagi mereka ada pengecualian. Mereka boleh menyedekahkan seluruh hartanya seperti itu. Allama Sabari rahmatullah menyatakan bahwa pendapat kebanyakan ulama ialah jika seseorang membelanjakan seluruh hartanya untuk bersedekah dengan syarat dia tidak memiliki utang untuk dilunasi, dia dapat bersabar dan menahan susah payah, dan tidak ada kaum keluarga yang menjadi tanggungannya, ataupun jika ada tanggungannya tetapi mereka juga mampu untuk menahan kesusahan dengan kesabaran, maka tidak ada bantahan. Tetapi jika satu saja syarat di atas tidak dipenuhi, maka menyedekahkan seluruh hartanya adalah makruh dalam kitab Harul Bahri. Masya Allah. Insya Allah apa yang kita dengarkan bagaimana pentingnya kita berbuat baik, bersedekah, kan? Kata Rasulullah SAW, bagaimana kita menginfakkan harta ini walaupun perak dua perak, iya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu menghalangi kamu karena kemiskinan ya, untuk tidak mau bersedekah, maka belah separuh kurma dan makan separuh dan sedekahnya separuh. Tapi sedekah yang paling baik, kata Rasulullah SAW, dalam keadaan berada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, sehingga Allah akan datangkan pertolongan kepada kita semua. Insyaallah. Kesempurnaan daripada di sini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.